Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bisa melanjutkan kegiatan kelas minggu ketiga kita mata kuliah hukum arbitrase dan PDR. Kita buka dulu dengan bacaan doa suratul Fatihah. Semoga diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi kedua maksud saya minggu ketiga, karena minggu pertama masih belum masuk ke materi. Jadi untuk materi minggu ketiga ini atau materi kedua ini kita akan membahas tentang materi dasar dalam mata kuliah kita hukum arbitrase dan ADR. Karena kalau kita mempelajari penyelesaian sengketa non litigasi, kita harus tahu dulu materi dasarnya yang harus dimiliki. Sebagaimana sebelumnya disampaikan bahwa ADR atau non litigasi itu kan adopsi dari ilmu sosial di luar dari bidang hukum. Karena materi yang diadopsi ini adalah bersumber dari materi bidang manajemen konflik. Jadi kita harus paham dulu apa itu manajemen konflik dan bagaimana kita mengelola konflik, resolusi konflik. Jadi ini materi dasarnya, pengantar sebelum minggu depan kita sudah mulai masuk materi diskusi kelompok. Kelompok pertama yang akan membahas tentang salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang sering dipakai yaitu negosiasi. Nah, dalam negosiasi, dalam mediasi, dan dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi lainnya harus paham dulu bagaimana cara memahami konflik dan resolusi konfliknya. Jadi ini materinya, materi pengantarnya. Nah, sebelum mulai materi resolusi konflik, materi manajemen konflik, ini ada salah satu pendapat ataupun pengetahuan umum yang kaitannya sama manajemen konflik. Yaitu yang pertama, pada hakikatnya manusia itu bersifat agresif. Semuanya pasti dalam hal ingin mencapai tujuan ataupun maksudnya itu pasti bersifat agresif. Akan tapi perlu juga diketahui bahwa di dalam lubuk hatinya manusia juga menginginkan hal yang benar. Oleh karenanya dua hal ini baik yang positif maupun yang negatif itu pasti dimiliki oleh semua manusia, termasuk nanti para pihak yang bersengketa. Kita harus ingat bahwa ketika ada dua pihak yang bersengketa, pertama bahwa hakikatnya semuanya bersifat agresif ketika ingin meminta tujuannya itu dicapai. Tapi juga mereka juga menginginkan hal yang benar. Nah, ini dua hal ini yang harus dipegang. Kemudian hanya dengan pendidikan perdamaian dan dialog manusia dapat hidup bersama-sama dalam kedamaian. Intinya seperti itu. Nah, dilihat dari gambar ini, kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka itu nanti juga bisa jadi diartikan hal yang berbeda. Ada yang mungkin melihat gambar ini sebagai gambar pohon.
di sisi lain, kalau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bisa jadi ini dilihat seperti tampak seperti orang yang menari ya. Ada juga yang melihatnya sebagai kayak orang yang bertatap muka. Nah, tergantung bagaimana ketika kita melihat satu hal dari sudut pandang yang mana. Ini yang harus dipahami. Sama, ini contoh gambar yang mungkin bagi sebagian orang melihatnya ini seperti orang yang bercermin. Ada yang melihatnya seperti orang yang seperti terang korak ya. Nah, ini tergantung dari sudut pandang mana dia dalam titik pandang yang dibentuk oleh sejarah kehidupan, karakter pribadi, cara hidup, dan nilai yang dianut menyebabkan orang memiliki penilaian yang berbeda-beda dalam memandang sesuatu. Nah ini, jadi orang itu bisa jadi berbeda karakternya, berbeda menyikapi konfliknya, berbeda dalam menanggapi hal yang dihadapinya, ya tergantung hal-hal seperti itu. Karakter pribadi, cara hidup, dan sebagainya. Nilai-nilai yang dianut dalam hidupnya. Nah ini menjadikan orang berbeda persepsi, yang mana perbedaan itu nanti bisa jadi menimbulkan konflik. Nah, perbedaan dalam memandang sesuatu yang menyebabkan orang memiliki tujuan yang saling bertabrakan dan bertentangan itulah yang disebut dengan konflik. Nah, perbedaan memandang sesuatu sehingga menimbulkan orang memiliki tujuan yang bertabrakan. Ini namanya konflik. Nah, ini materi dasarnya. Nah, jadi apa itu konflik? Yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih, baik itu individu atau kelompok, yang memiliki atau dipandang memiliki tujuan yang saling bertentangan. Nah, ini. Jadi ini yang dimaksud dengan konflik. Kalau sudah ada orang yang berbeda, bertentangan tujuannya, itu muncul potensi konfliknya. Jangankan antar individu, kita sendiri saja antara memberi pilihan iya dan tidak juga kita sendiri bisa jadi ya berkonflik atas diri kita sendiri, atas pilihan yang akan kita ambil. Belum lagi kalau antar individu, belum lagi kalau banyak orang, antar kelompok. Nah ini pasti mau tidak mau konflik itu pasti ada. Nah, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini tugas kita kalau kita mempelajari materi penyelesaian sengketa non litigasi itu antara lain yaitu kita harus paham dulu, kita harus sadari di awal bahwa semuanya pasti konflik itu tidak bisa dihindarkan. Tergantung bagaimana kita memanage konflik itu. Nah, sekarang ada namanya tipe konflik. Jadi tipe konflik itu kalau di sini, di materi yang ada di layar ini ada 4 jenis. Karena kita nanti menjadi mediator ataupun negosiator, barangkali kan tujuan dari materi mata kuliah kita kan itu. Kita harus paham dulu tipe konflik yang kita hadapi itu apa. Yang pertama nihil konflik, berarti tidak ada konflik. Nah, yang kedua konflik laten. Konflik laten itu tidak tampak di permukaan, akan tetapi dia mengakar, menjalar di bawah permukaan. Nah, ini yang juga berbahaya. Jangan-jangan kita seakan-akan tidak terlihat kalau kita punya konflik, tapi banyak sebenarnya konflik di akar permukaan. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghadapi konflik laten seperti ini nanti kita bahas. Kemudian ada konflik di permukaan. Konfliknya tampak di awal, di muka saja, tidak mempunyai akar yang kuat, bahkan tidak ada akar konfliknya. Jadi konfliknya hanya ada timbul di permukaan saja.
Ada juga tipe konflik yang keempat, yaitu konflik terbuka. Di samping yang muncul itu di permukaan, tapi akar masalahnya yang di bawah permukaan juga banyak. Nah, ini namanya konflik terbuka. Nah, ketika kita sudah memahami tipe konflik apa yang kita hadapi, kita bisa ambil tindakan. Kira-kira tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya itu pakai cara yang mana. Nah, ini penjelasannya ya. Tipe konflik yang pertama, kondisi tanpa konflik atau no konflik. Kondisi masyarakat yang penuh kedamaian, hidup dan dinamis, menyatukan konflik, tingkah laku, dan tujuannya, dan mengatasinya secara kreatif. Belum tentu namanya no konflik atau nihil konflik ini tidak ada konflik. Bisa jadi ada konflik, cuman bisa diatasi secara kreatif. Ketika ada konflik langsung diatasi. Nah, ini jadi tidak sampai ke permukaan, tidak sampai ke akar permukaan. Yang kedua, konflik laten. Konflik yang tersembunyi. Di permukaannya tidak tampak ada konflik. Misalkan antara dua orang, teman atau apa gitu ya, tetangga misalkan. Kelihatannya tidak ada konflik, tapi mungkin karena hal-hal tertentu akhirnya keduanya saling merasa kayak gimana gitu. Nah, itu kan tidak tampak di permukaan, tapi di bawah permukaan, sehingga perlu dimunculkan. Jadi suatu waktu konflik yang tersembunyi ini harus dimunculkan agar mendapatkan penanganan yang efektif. Ya, yang namanya konflik, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan anggota keluarga lainnya, ataupun dengan teman, kelihatannya tidak ada konflik, bisa jadi itu sebenarnya ada, cuman belum muncul ke permukaan. Yang ketiga, konflik terbuka, yaitu konflik ini mengakar dan tampak di permukaan, sehingga dibutuhkan tindakan yang mengarah pada pengatasan konflik dan mengakar. Jadi tidak hanya yang di permukaan, tapi juga mengakar. Ini biasanya konflik sudah banyak yang terjadi di masyarakat, entah itu antar masyarakat, kelompok, dan sebagainya. Kemudian ada konflik permukaan, konflik yang akarnya dangkal atau tidak berakar, yang penyebabnya hanya kesalahpahaman mengenai tujuan, dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi. Contohnya, konflik permukaan ini ya kalau ada di jalan senggolan dengan kendaraan lainnya, itu kan tidak ada akar masalah, tidak ada konfliknya, itu kan konflik permukaan, hanya sebatas ya berpapasan, senggolan gitu aja. Tidak yang dari dulu sudah lama kenal, akhirnya punya rasa gimana-gimana, dan akhirnya puncaknya, nah itu bukan seperti itu kan, tidak kenal. Jadi konflik permukaan itu dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi. Nah, dengan kita mengetahui tipe konflik, kita bisa selanjutnya mengambil tindakan. Kira-kira tindakan yang paling tepat untuk menangani konflik ini apa? Ya, kalau nanti kita jadi terjun ke dunia penyelesaian sengketa non litigasi, secara materi dasarnya harus paham juga yang konflik barusan ini. Nah, sekarang level konflik. Level konflik itu ada yang antar individu atau interpersonal konflik, ada yang community konflik atau konflik antar komunitas, ada yang intrastate konflik antar daerah, antar negara, ada yang peperangan skala internasional melibatkan beberapa negara. Jadi level konfliknya di mana? Ini juga perlu diketahui. Jangan-jangan adanya perkelahian antara kedua remaja yang ada di dua desa yang berbeda itu bukan hanya interpersonal konflik,
bukan hanya konflik antar dua pemuda itu. Bisa jadi itu sebenarnya dua komunitas itu sudah lama punya konflik, cuman dipicu oleh percekcokan adu mulut dengan dua orang dari dua asal daerah yang berbeda tadi, itu akhirnya kelihatannya itu konfliknya konflik antar personal, padahal itu bisa jadi konflik antar komunitas. Nah, ini juga perlu digali. Kemudian apa saja unsur-unsur penyebab konflik? Nah, ini juga harus dipahami. Unsur-unsur penyebab konflik itu ada yang pertama triggers atau pencetus. Peristiwa yang mencetuskan sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Jadi triggers itu pencetusnya. Ya, contohnya yang tadi itu ketika ada perkelahian antara dua pemuda dari dua daerah yang berbeda, yang mana mungkin karena antri di home atau di mana akhirnya timbul adu mulut dan sebagainya. Nah, itu kan pencetus. Bisa jadi alasan utamanya bukan itu. Sebelum-sebelumnya sudah punya masalah dengan antar dua pemuda atau dua komunitas itu. Nah, ini pencetusnya cuman itu. Peristiwa yang mencetuskan sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Tahu-tahu berkelahi, jadi pasti ada alasan lain di balik triggers itu. Nah, yang kedua, pivotal factors or root causes. Faktor inti atau penyebab dasar. Nah, ini yang menjadi penyebab utamanya. Terletak pada akar konflik dan perlu untuk ditangani, pada akhirnya dapat mengatasi konflik itu. Jadi di samping triggers itu ada penyebab dasarnya, faktor inti dari perkelahian. Ya tadi, bisa jadi sudah lama punya dendam antar komunitas antar pemuda sehingga triggersnya yang tadi antri dan adu mulut akhirnya perlu digali faktor intinya sebenarnya apa. Nah, unsur lanjutannya, unsur penyebab konflik yang ketiga, mobilizing factors, faktor yang memobilisasi. Masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. Misalnya solidaritas kelompok dan prokrasi. Sehingga kalau sudah solidaritas kelompok, ya itu bisa jadi memobilisasi sehingga perkaranya ataupun masalahnya lebih agresif, bisa jadi. Nah, ini namanya faktor yang memobilisasi. Belum lagi yang keempat, aggravating factors, faktor yang memperburuk, faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factor dan pivotal factors, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri. Misalnya lemahnya aparat, kondisi geografis, dan sebagainya. Ini juga termasuk faktor yang memperburuk. Jadi ada faktor yang pencetus, ada akar masalah, ada faktor yang memobilisasi, ada faktor yang memperburuk. Nah, dengan kita mengetahui pertama tipe konflik, kemudian level konflik, kemudian yang ketiga unsur-unsur penyebab konflik, sekarang pendekatan penanganan konfliknya seperti apa? Nah, ini dalam rangka untuk mengambil tindakan apa yang paling tepat untuk diambil. Ya. Jadi yang pertama pendekatan dalam penanganan konfliknya konflik prevention, pencegahan pecahnya konflik kekerasan. Nah, ini konflik prevention ini berarti tepatnya untuk yang nihil konflik, sebelum ada konflik ataupun selama konfliknya belum muncul ke permukaan, bisa namanya
pendekatannya menggunakan conflict prevention atau mencegah sebelum konfliknya pecah. Nah, yang kedua, conflict settlement bertujuan untuk mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan cara mencapai kesepakatan damai. Ini konfliknya sudah ada, sudah timbul di permukaan, akan tetapi butuh namanya persetujuan agar kedua belah pihak sepakat untuk damai. Nah, ini namanya conflict settlement. Ada conflict management. Kalau konflik manajemen ini bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang bakal terjadi dengan cara mendukung perubahan tingkah laku positif di antara pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, ada sebagian konflik itu yang memang tidak dapat terhindarkan. Contohnya konflik yang antar komunitas yang berbeda ideologi, yang berbeda background pemahaman terhadap sesuatu, yang mana itu kan yang pasti bisa jadilah sudah pasti ada konflik. Tinggal bagaimana kita memanage konfliknya. Jadi perbedaan itu pasti, tinggal bagaimana memanage agar perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan. Nah, ini maksud dari konflik management. Kalau konflik settlement tadi itu kan ada konflik dan akhirnya disepakati bagaimana agar damai. Nah, kalau konflik manajemen itu bagaimana memanage agar konfliknya itu tidak lebih parah. Karena mau tidak mau konfliknya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Antar ideologi dan sebagainya contohnya. Nah, itu. Keempat, konflik resolution menunjukkan pada berbagai penyebab konflik dan mengupayakan untuk membangun hubungan baru dan abadi antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi konflik resolution ini ya agar konfliknya bisa diatasi dengan pendekatan resolusi konflik sehingga mengupayakan untuk membangun hubungan baru. Kalau resolusi konflik ini yang tadinya hubungan dari dua belah pihak itu bisa jadi kurang harmonis, justru dengan adanya konflik resolution ini agar supaya hubungannya diperbaiki melalui resolusi konflik. Nah, yang kelima ini adalah konflik transformation, menunjukkan pada sumber sosial dan politik yang lebih luas atas sebuah konflik serta upaya untuk melakukan transformasi energi negatif menjadi perubahan sosial dan politik yang bersifat positif. Maksudnya apa? Contoh, ada di suatu daerah di negara barat, itu ada dua negara yang merebutkan satu daerah perbatasan. Nah, sama-sama mengakui bahwa itu adalah daerah termasuk daerah negaranya. Entah itu di mana, saya lupa lagi. Tapi pada saat pelatihan manajemen konflik ini yang dicontohkan, dan itu saya rasa mudah untuk dipahami, yaitu dua negara yang bersebelahan merebutkan satu daerah perbatasan. Akhirnya upaya apa yang bisa dilakukan setelah melalui berbagai cara, negosiasi, mediasi, dan seterusnya disepakati bahwa daerah yang diperebutkan itu dirubah menjadi daerah yang dikelola oleh kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai tempat pariwisata, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari daerah tersebut. Nah, ini kan mentransformasi yang tadinya konflik dirubah jadi hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini namanya conflict transformation. Nah, ini teorinya, saya rasa ya sekilas saja. Tipe konflik itu yang memanjang ke kanan itu di atas ada latent konflik, surface konflik, dan open konflik. Kira-kira pendekatan apa yang tepat untuk tipe-tipe konflik tersebut? Nah, ini ada konflik prevention,
Ada konflik settlement, ada konflik management, ada konflik resolution, dan ada konflik transformation. Nah, selain itu juga perlu dipahami bahwa ada namanya teori penyebab konflik. Ada beberapa. Nah, yang pertama ini community relation theory, bahwa konflik itu disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antar kelompok dalam suatu komunitas. Ada sebagian yang menyebutkan, oh mungkin kasus yang ada di daerah mana itu karena ini. Jadi sudah terpeta-petakan, mungkin dalam satu perumahan atau dalam satu komplek warga begitu, sudah terpeta-petakan. Oh, ada orang yang komunitasnya ini, entah itu dari latar belakang suku, budaya, agama, bahasa, dan sebagainya misalnya. Ini kan polarisasi. Sehingga terjadilah konflik. Sebenarnya masyarakat yang campur itu ada plus minusnya. Sebagian mungkin di daerah tertentu komunitasnya memang satu komunitas, satu agama, satu suku, dan sebagainya. Tapi sebagian lagi ada yang campur. Nah, ini ada plus minusnya. Ini dari penyebab konflik yang pertama ini, community relation theory. Nah, yang kedua, principle negotiation theory. Konflik disebabkan oleh posisi yang bertentangan dan pandangan zero sum atau winner take all, win loss. Mengenai konflik yang dipegang oleh pihak yang berkonflik. Maksudnya, ya, karena dipercayai bahwa kalau misalkan bernegosiasi begitu, ada yang kalah dan ada yang menang, itu juga bisa menimbulkan konflik. Prinsip negosiasinya yang dipercaya oleh para pihak itu, kalau negosiasi ya saya harusnya mendapatkan ini, pihak lawan harusnya hanya mendapatkan sekian. Nah, kalau sudah mindsetnya terbentuk seperti itu ya susah. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab konflik. Teori penyebab konflik yang kedua ini. Teori yang ketiga, human need theory, bahwa konflik yang mengakar disebabkan karena kebutuhan dasar manusia, fisik, psikologis, dan sosial tidak terpenuhi atau terhalangi. Contohnya, pembagian BLT yang tidak merata, sehingga di suatu daerah atau desa yang terdampak COVID, sebagian warganya mendapatkan bantuan, sebagian tidak. Nah, ini kan termasuk kategori human need theory. Nah, yang keempat, identity theory. Konflik disebabkan oleh perasaan bahwa identitas seseorang atau kelompok terancam. Contohnya ya karena mungkin satu latar belakang, entah itu agama atau suku, sehingga ketika orang lain yang sama latar belakangnya dengan kita diancam identitasnya, sehingga kita atau orang yang sama latar belakangnya itu merasa saya juga mendapatkan efeknya atau saya juga mendapatkan dampaknya. Nah, ini identity teori. Teori penyebab konflik yang keempat. Karena identitas sehingga muncullah konflik. Ada yang kelima, intercultural misunderstanding teori. Konflik disebabkan oleh pertentangan antar gaya komunikasi budaya yang berbeda. Bisa jadi sebagian budaya itu cara bahasa, cara berbicaranya, intonasinya berbeda dengan orang dari budaya ataupun suku yang lainnya. Ini juga bisa menjadi penyebab atau pemicu pemicu konflik ketika tidak sama-sama saling memahami. Bukan maksudnya untuk menggertak, tapi memang intonasi berbicaranya seperti itu. Nah, keduanya harus paham. Nah, ini teori penyebab konfliknya. Dan yang keenam, konflik transformation theory. Konflik disebabkan oleh permasalahan nyata berupa ketidakadilan dan ketimpangan yang terekspresi oleh persaingan dalam
kerangka kerja sosial, ekonomi, dan budaya ini. Ini bisa dicarikan contoh yang misalkan ketidakadilan di daerah masing-masing, misalkan apa itu, keadilan sosial ataupun apa. Nah ini teori konflik transformation. Nah di samping itu, ketika sudah mengetahui oh ini community relation theory, di tindakan yang harus diambil apa, yaitu kalau yang pertama ini untuk memperbaiki komunikasi dan pemahaman di antara kelompok yang bertentangan untuk mendukung toleransi yang lebih besar dan penerimaan keragaman dalam masyarakat. Ini kalau teori yang pertama. Sedangkan kalau teori yang kedua, dengan kita mengetahui teori yang kedua ini, maka dapat membantu kelompok-kelompok yang bertentangan untuk memisahkan pribadi dari masalah dan persoalan, dan untuk mampu melakukan negosiasi atas dasar kepentingan mereka dan bukan atas dasar posisi mereka. Jadi lebih fokus kepada kebutuhan dasarnya, bukan ke tuntutannya. Jadi kan orang itu nuntut, saya harus dapat ini. Alasan kenapa mereka menuntut itu kan yang harus digali, bukan kemudian oke, kita terima, oke, tidak kita terima, dan sebagainya. Bukan. Tapi alasannya. Nah, ini. Terus memfasilitasi kesepakatan yang menawarkan keuntungan bersama bagi kedua atau semua kelompok. Sedangkan untuk teori yang ketiga, membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dengan kita tahu bahwa oh ternyata penyebabnya adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Ya bantuan gitu. Karena sehingga dapat diatasi, diambil tindakan. Kemudian pihak-pihak tersebut agar mencapai kesepakatan tentang kebutuhan identitas penting dari semua pihak. Sedangkan yang teori keempat, workshop dan dialog yang difasilitasi bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan, serta untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Kalau sudah berbeda identitas, itu pasti ada semacam rasa bagaimana ya. Akhirnya kalau kita dialog, kita saling sama-sama terbuka, saling mendengarkan dan memahami kondisi identitas orang lain, sehingga kita bisa menerima apa adanya, menerima identitas mereka sebagaimana ya, yang seperti itu, tidak terus kita paksakan untuk sama identitasnya dengan kita. Nah, bersama-sama mencapai kesepakatan untuk mengenai kebutuhan identitas semua pihak. Sedangkan yang kelima, yang kesalahpahaman budaya tadi, meningkatkan pengetahuan masing-masing pihak yang terlibat konflik mengenai budaya masing-masing, memperlemah stereotip negatif. Stereotip itu kalau melihat orang, oh kayaknya orang ini. Jadi persepsi orang pertama tapi negatif, itu kan stereotip. Oh kalau orang dari budaya dari suku ini biasanya kayak gini. Ini kan stereotip namanya. Ini tidak diperkenankan untuk membuat stereotip. Meningkatkan komunikasi antar budaya. Nah, yang keenam, kalau konflik transformation teori mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk redistribusi ekonomi. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan jangka panjang dan sikap di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Terakhir, ini kalau sudah memasuki materi manajemen konflik, endingnya kan nanti perdamaian. Setelah pendekatan yang diambil itu sudah tepat, mengambil satu keputusan yang tepat, akhirnya timbullah peace, perdamaian. Nah, peace atau perdamaian itu ada dua, ada negatif peace, ada positif peace. Yang negatif peace itu tidak adanya perang atau kekerasan atau konflik. Jadi memang tidak ada konflik, itu namanya negatif peace. Sedangkan positif peace itu mencakup semua aspek masyarakat yang baik, yang diinginkan, hak-hak universal,
kesejahteraan, ekonomi, keseimbangan, ekologi, dan nilai-nilai penting lainnya. Jadi makna perdamaian itu ada dua ini. Ada yang dimaknai negatif peace. Kalau tidak ada kekerasan ya itu namanya perdamaian. Itu berarti perdamaian negatif peace. Sedangkan positif peace itu mencakup semuanya. Nah sekarang PR-nya, jadi saya minta minggu depan ini sebagai PR ada tugas mengidentifikasi konflik di sekitar masing-masing yang pernah dialami atau pernah dilihat atau pernah diobservasi di daerah atau lingkungan masing-masing. Jadi tugasnya pilih salah satu konflik yang ada di lingkungan Anda atau konflik yang Anda ketahui. Kemudian uraikan teori yang tadi sudah kita bahas, ya, uraikan unsur-unsur penyebab konfliknya apa, pendekatan konfliknya apa, penanganannya, akar masalahnya, dan jenis konflik tersebut sesuai dengan materi pertemuan hari ini. Nah, ini bebas, silakan diketik, nanti dikirim ke email saya, nanti saya kirim di grup emailnya apa. Jadi tugasnya ini harus apa yang dilihat di lingkungan masing-masing. Entah itu pengalaman sendiri ataupun apa yang dilihat di masyarakat sekitarnya. Dan tentukan identitas pilah-pilah dari materi yang tadi itu. Tipe konfliknya dari konflik yang ada di saya, yang saya ambil itu adalah tipe konflik permukaan misalkan. Kemudian yang sudah dilakukan oleh masyarakat adalah pendekatan resolusi konflik ataupun pendekatan konflik transformation misalkan. Orang-orang yang terlibat antara lain A, B, C, D. Akar masalahnya adalah ini, pencetusnya adalah ini. Silahkan nanti diuraikan dalam tugasnya, dikumpulkan maksimal minggu depan. Karena minggu depan kita sudah mulai masuk pembahasan masalah materi jenis penyelesaian sengketa non-litigasi yang pertama, yaitu negosiasi. Jadi usahakan materi ini selesai dulu, tugasnya selesai, minggu depan baru kita mulai masuk materi non-litigasi yang pertama. Saya rasa itu kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.